Ada yang menyatakan itu sebagai mujahid, mati syahid dan lain sebagainya. Ya udah biarin aja, toh mereka selama ini bilang mati syahid disebut bidadari. Udah dia udah disebut bidadari, ngapain diributkan? Itu yang juga menurut saya itu bidadari lenjeh. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten lur, sehat? Alhamdulillah. Sing penting sehat, semangat. Salam NKRI harga mati. Alhamdulillah lur, sore hari ini saya ditemani oleh Mbah Mahdum. Assalamualaikum Mbah Mahdum. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Adi. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Dan satu lagi, Gus Baha tidak hanya di Serang tetapi di Purbalingga ada Gus Baha namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gini lur. Saya ingin pendapat Gus Baha, Ustadz Adi maupun Mbah Mahdum ini terkait Dokter Sunardi ini yang 2 hari yang lalu ini, akhirnya ini kan sudah ada kasus yang sudah dipastikan oleh Densus 88 ini. Ceritanya sudah menjadi incaran Densus, kemudian akhirnya digerebek. Ketika pada proses penggerebekan ternyata Dokter Sunardi itu melakukan perlawanan dengan cara menggoyang-goyang mobil kanan kiri dan akhirnya menabrakkan mobilnya ke petugas. Akhirnya si petugas menggunakan cara terakhir untuk melindungi aparat dirinya dan juga melindungi masyarakat sehingga ditembak. Nah, pasca ditembak ini ternyata terjadi pro kontra ini. Ada yang kemudian nyinyir terhadap Densus 88, dikira terlalu kejam, padahal dia seorang dokter yang bagus. Nah ternyata si Densus kan punya data ini yang valid. Dia ternyata aktif di beberapa organisasi terlarang yang jaringan ISIS itu, jaringan teroris. Nah gimana nih? Saya mulai dari Mbah Mahdum ini, komentarnya gimana dengan tewasnya versi Densus ini seorang teroris, punya jaringan terlarang, dan ternyata dia seorang berprofesi dokter. Gimana? Iya. Kalau seorang dokter memang punya pertalian erat dengan kerja sosial, tentunya kan begitu. Tetapi dengan tadi apa yang dilaksanakan dieksekusi oleh si Densus ya. Densus kan mengendusnya tidak sebentar. Iya, artinya waktunya butuh proses. Itu ya dari dia mengumpulkan sekian data sehingga pada sampai titiknya itu sudah dinyatakan, dinyatakan bahwa si A ini, si dokter ini jelas-jelas. Jadi kalau menurut saya karena Densus ini juga orang yang pilihan untuk menjadi Densus itu juga mendapatkan SK. Betul. Tentu cara kerjanya itu tentu dengan payung yang kuat. Apa payung hukum maksudnya? Saya kira itu. Betul. Gimana nih Ade nih melihat perkembangan terakhir ini? Ya seginilah kalau saya sih. Yang pertama tentu Densus tidak salah tangkap, tidak salah sasaran. Dan ketika mengambil tindakan tembak di tempat atau melumpuhkan yang dianggap sebagai teroris dan membahayakan nyawa petugas dan masyarakat umum, saya acungi jempol dan itu memang sudah tepat. Bravo untuk Densus. Pasti. Yang kedua, terkait dengan si teroris itu tadi, kalau ada yang menyatakan itu sebagai mujahid, mati syahid dan lain sebagainya, ya udah biarin aja, toh mereka selama ini bilang mati syahid disebut bidadari. Udah dia udah disebut bidadari, ngapain diributkan? Itu yang juga menurut saya itu bidadari lenjeh. Gitu. Terakhir Gus Baha gimana tanggapannya nih? Saya kira Densus kan sudah punya standar operasional atau SOP-nya. Sehingga sampai kemudian terjadi penembakan, saya kira itu sudah sesuai
aturan mainnya, sudah prosedur. Nah, kalau untuk teroris memang di Indonesia ini sudah terlalu bebas ya, sehingga pemerintah lewat aparat yang berwenang ini sudah waktunya tegas. Apabila tidak kooperatif ya mungkin kejadiannya akan seperti itu, saya kira itu. Ya kayak Ustaz tadi bilang, versi Belanda ini yang namanya Diponegoro ya pengkhianat di sana dan penjahat. Tapi kalau versi Indonesia yang namanya Pangeran Diponegoro ya pahlawan. Tergantung cara pandang dan siapa yang menilai kan begitu. Baik Lur. Jadi memang ini suara masyarakat yang mendukung penuh gerakan dan kebijakan dan tindakan Densus 88 demi keutuhan NKRI. Yang penting sehat waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.